Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang cahaya dan sifat-sifatnya. IPA SMP MTS kelas 8 semester genap dipersembahkan oleh saya Nurul Ernawati, Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 2 Trenggalek. Yang pertama dibahas adalah hakikat cahaya. Kalau kalian perhatikan di gambar A dan B, kita dapat melihat berbagai bunga, dapat melihat pemandangan alam Gunung Bromo, itu karena adanya cahaya. Jadi kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita karena adanya cahaya. Menurut James Clerk Maxwell yang menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat pada ruang hampa. Cepat rambat cahaya pada ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Bayangkan, cepat sekali. Kemudian kita lanjut ke benda. Dapat kita lihat karena benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Jadi pada saat tidak ada cahaya, maka kita tidak dapat melihat benda yang ada di sekitarnya. Karena apa? Tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh benda yang ada di sekitar kita. Benda dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber cahaya dan benda gelap. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri, sedangkan benda gelap adalah benda yang hanya mampu memantulkan cahaya yang mengenainya. Benda gelap terdiri dari dua, yaitu benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya dan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya adalah batu, kayu, tembok, dan lain sebagainya. Sedangkan benda yang dapat ditembus cahaya itu adalah benda bening. Contohnya ada plastik, kaca, dan air bening. Kita lanjut ke sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu merupakan gelombang transversal, yaitu gelombang yang terdiri atas bukit dan lembah. Sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Yang kedua adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa tidak memerlukan medium dalam merambat. Yang ketiga adalah cahaya mengalami pemantulan atau refleksi. Yang keempat, cahaya mengalami pembiasan atau refraksi. Untuk mengalami pemantulan dan pembiasan kita akan lebih lanjut pelajari pada subbab berikutnya. Yang kelima adalah benda dapat mengalami dispersi atau penguraian. Yang keenam, cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Yang ketujuh adalah benda dapat mengalami interferensi atau perpaduan. Untuk yang sifat cahaya nomor 5, 6, dan 7 akan kalian pelajari pada materi SMA. Kita lanjut pada sifat-sifat cahaya yang pertama. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Kalau kalian perhatikan, cahaya lilin dapat mengenai mata kita karena cahaya itu merambat lurus karena melewati lubang yang ada di dalam kertas. Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa cahaya lilin dapat menerobos lubang-lubang kecil di kertas. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Akibat cahaya merambat lurus, benda yang tidak tembus cahaya seperti buku, pohon, kertas, dan lain sebagainya dapat membentuk bayang-bayang. Ada dua macam bayang-bayang, yaitu ada bayangan umbra atau bayangan pertama atau bayangan gelap. Di sini kamu perhatikan gambarnya. Kemudian yang kedua adalah bayangan penumbra. Bagian yang kedua yaitu bayang-bayang yang terletak di luar umbra dan tampak berwarna abu-abu atau kabur. Sifat yang kedua adalah dapat dipantulkan. Cahaya nanti mengalami pemantulan apabila menumbuk suatu permukaan bidang. Ada dua macam pemantulan, yaitu ada pemantulan teratur apabila mengenai permukaan yang teratur atau rata halus. Yang kedua adalah pemantulan baur atau pemantulan difus, terjadi apabila cahaya menumbuk permukaan yang tidak rata. Berdasarkan hukum pemantulannya, Snellius menyatakan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Jadi ini sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Bunyi hukum Snellius yang kedua adalah besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Kalau sudut datangnya I, maka sudut pantulnya adalah R, di mana besarnya sudut I sama dengan sudut R.
Sifat yang ketiga adalah dapat dibiaskan atau mengalami refraksi. Akan mengalami pembiasan apabila cahaya melewati dua medium yang memiliki kerapatan atau indeks bias berbeda. Contoh gejala pembiasan adalah sendok yang patah di dalam gelas yang berisi air. Kalau kamu perhatikan seolah-olah sendoknya patah, tetapi apakah patah? Tentu tidak. Di situ berdasarkan hukumnya Snellius tentang pembiasan menyatakan bahwa yang pertama, cahaya datang dari medium renggang ke medium yang lebih rapat dapat dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua, apabila cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat atau renggang, dibiaskan menjauhi garis normal. Dan yang ketiga adalah sinar datang, garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Di sini terlihat bahwa yang namanya sinar datang, sinar bias, kemudian garis normal terletak pada satu bidang datar. Dari udara ke kaca berarti dari renggang ke rapat dibiaskan mendekati garis normal. Itu adalah hukum pembiasannya Snellius. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu merupakan gelombang elektromagnetik. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa yang namanya gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam merambat. Spektrum gelombang elektromagnetik ternyata tidak hanya cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini ada beberapa sinar. Ada sinar gamma, ada sinar X, ada sinar ultraviolet, ada inframerah, ada gelombang radio, radar, TV. Nah, di sini ada juga cahaya tampak. Jadi yang kita bisa lihat atau yang bisa memantulkan cahaya ke mata kita, itu yang kita biasa lihat adalah cahaya tampak yang terdiri atas magicu hibinium warna pelangi. Itu adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Dari sinar gamma ke gelombang radio, maka yang bertambah adalah panjang gelombangnya. Sebaliknya, dari gelombang radio ke yang namanya sinar gamma, nanti energi atau frekuensinya yang bertambah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa frekuensi terbesar atau energi terbesar adalah terjadi pada sinar gamma, sedangkan energi terkecil atau frekuensi terkecil atau panjang gelombang terpanjang adalah gelombang radio. Demikian materi untuk tentang sifat-sifat cahaya. Sampai ketemu pada video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.